Para sahabat, seorang wanita berpakaian sederhana tiba di pasar. Sebagai warga negara biasa, tak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang perwira polisi tinggi yang tangguh. Saat membeli sayur, seorang pedagang memohon, "Mbak, tolong jagain sebentar ya lapak saya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ya kak, tenang saja." Saat ia menjaga lapak, tiba-tiba seorang bribka, brigadir, polisi kepala, datang. Ia mengambil sayuran dan berjalan pergi tanpa membayar. Wanita itu menegur, "Pak, tolong bayar dulu sayurannya." Bribka itu menjawab kasar, "Siapa kau berani-berani menegurku?" Perdebatan terjadi. Massa mulai berkumpul. Wanita itu berulang kali mengatakan, "Ini lapak rakyat. Ini tidak boleh terjadi." Bribka itu kehilangan kendali dan, di depan semua orang, menampar wanita itu. Ia tidak tahu, wanita yang ditamparnya itu bukanlah warga biasa, melainkan seorang kompol komisaris polisi yang jujur dan tak kenal takut. Apa yang terjadi selanjutnya membuat orang-orang terperangah. Saksikan video ini sampai akhir untuk mengetahui kelanjutan kisahnya. Jika Anda juga mendambakan perwira seperti ini di negara kita, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita simak cerita ini dari awal. Bagian 1. Pelajaran Sang Ayah. Sinar matahari pagi pertama menyinari sebuah rumah dinas yang indah di kawasan elit kota Bandung, Jawa Barat. Rumah ini milik perwira polisi termuda dan paling terkenal di kota itu, Kompol Kavia Dewi. Dari luar, rumah ini tampak seperti simbol kekuasaan dan jabatan tinggi, namun di dalamnya, suasananya sangat berbeda. Kavia berdiri di balkon, menatap matahari terbit. Di tangannya ada secangkir kopi, tetapi pikirannya melayang. Ia teringat kata-kata ayahnya. Ayahnya adalah seorang guru sekolah biasa yang menjalani hidupnya dengan integritas dan prinsip. Ayahnya sering berkata, "Nak, kekuasaan bisa menjauhkanmu dari rakyat. Indonesia yang sesungguhnya tidak ada di dalam berkas, melainkan di ganggang dan di pasar. Selama kamu tidak pernah berjalan dengan sepatu rakyat biasa, kamu tidak akan pernah mengerti penderitaan mereka." Hari ini, Kavia memutuskan untuk mengikuti ajaran ayahnya. Dia membatalkan semua agenda resminya. Hari ini, dia bukan lagi Kompol Kavia Dewi. Dia hanya Kavia yang akan melihat kota dengan mata rakyat biasa. Ia membuka lemari, mengganti seragam dinasnya yang kaku dan penuh bintang dengan baju batik motif sederhana berwarna biru muda. Rambut yang biasa dicepol rapi, kini diikat longgar. Ia mengenakan sandal jepit biasa, bukan sepatu dinas mahalnya. Ia menatap dirinya di cermin. Tidak ada yang akan menyangka bahwa ini adalah perwira yang membuat penjahat terbesar di kota itu gemetar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Misinya hari ini berbeda. Ia memberi perintah keras kepada pengawalnya untuk tetap jauh, berpakaian sipil, dan hanya campur tangan jika ia memberi isyarat. Ia mengeluarkan sepeda motor skutik lamanya dan meninggalkan rumah dinas. Angin menerpa wajahnya di jalanan kota, memberinya rasa kebebasan yang aneh. Ia menuju tempat di mana pasar tradisional tertua dan paling ramai di kota itu berada. Pasar Gede Bage, pasar yang keluhannya sering terkubur di dalam tumpukan berkas. Begitu Kavia menginjakkan kaki di pasar, ia merasakan dunia yang berbeda. Ada hiruk-pikuk di mana-mana. Orang berteriak, "Sayur segar, sayur segar!" Aroma ketumbar, tanah, dan rempah-rempah bercampur di udara. Para ibu-ibu menawar harga, anak-anak berlarian, hidup berjalan dengan kecepatan penuh. Kavia berjalan perlahan, mengamati wajah orang-orang. Setiap wajah memiliki kisah, kerja keras, harapan, dan terkadang kelelahan. Langkahnya terhenti di sebuah lapak kecil. Di belakang lapak itu, duduk seorang wanita parubaya. Wajahnya menunjukkan garis-garis kecemasan dan kerja keras. Namanya adalah Kak Siti. Lapak Kak Siti kecil, tetapi sayurannya tertata rapi. Tomatnya tampak berkilau, dan daun bawangnya segar. "Berapa harga kentangnya, Kak?" tanya Kavia dengan suara yang sangat lembut. Kak Siti mengangkat pandangan. Melihat seorang wanita muda yang polos, senyum tipis muncul di wajahnya. 15.000 sekilo, Neng. Tapi untuk kamu, saya kasih yang paling bagus." Kavia tersenyum. Ia mulai mengobrol dengan Kak Siti. Ia tahu bahwa Kak Siti adalah seorang janda dengan 2 anak kecil yang ingin ia sekolahkan setinggi mungkin. Kak Siti pergi ke pasar induk pukul 04.00 pagi, membawa sayuran dan berjualan sepanjang hari. Kisahnya menyentuh hati Kavia. Inilah Indonesia yang tidak pernah terlihat di dalam berkas. Tiba-tiba, garis kecemasan di wajah Kak Siti semakin dalam. Dia berkata kepada Kavia, "Neng,
Bisa tolong kakak sebentar? Anak saya yang kecil mau pulang sekolah, tapi dia lagi kurang sehat. Kakak mau ke warung sebelah beli obat. Bisakah kamu jaga lapak ini 5 menit saja? Kakak lari sebentar. Di matanya ada kejujuran dan kepercayaan yang membuat Kavya tidak bisa menolak. Ia merasa, mungkin inilah momennya. Ujian yang ia cari sejak pagi. Tentu saja, Kak. Jangan khawatir. Kakak pergi saja, beli obat untuk anak kakak. Saya tunggu di sini, kata Kavya dengan hangat. Air mata syukur muncul di mata Kak Siti. Semoga Allah membalas kebaikanmu, Neng. Dia lalu cepat-cepat menghilang di keramaian pasar. Kavya kini berdiri di belakang lapak kecil itu, melihat kehidupan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Baru beberapa menit Kavya berdiri di lapak itu, tiba-tiba terjadi kegaduhan di pasar. Orang-orang mulai menyingkir ketakutan. Kavya melihat sebuah mobil patroli polisi berhenti, dan dari dalamnya turun seorang bribka bertubuh gemuk. Di papan nama seragamnya tertulis, Bribka Agung. Gaya jalan Agung penuh arogansi. Kumisnya yang tebal ia sentuh-sentuh, berjalan seolah pasar itu adalah milik pribadinya. Pedagang kecil yang melihatnya segera membungkuk, memberi hormat karena takut. Semua tahu, Bribka ini terkenal dengan kebiasaan pungutan liar, pungli, dan mengambil barang dagangan secara gratis. Agung berjalan perlahan, berhenti di lapak Kak Siti. Matanya tertuju pada tomat yang berkilauan dan kol yang segar. Ia melihat seorang wanita muda sederhana berdiri di sana, dan ia tersenyum licik. Mangsa baru, pikirnya. Tanpa berkata apa-apa, Agung mengeluarkan kantong plastik besar dan mulai mengisi sayuran kesukaannya. Ia memasukkan 2 kilogram kentang, 1 kilogram tomat, kol besar, dan beberapa jeruk nipis. Kantongnya hampir penuh. Kavya melihat semuanya dalam diam. Darahnya mendidih. Ia teringat wajah lelah Kak Siti yang telah menanamkan semua modalnya dalam sayuran ini. Ini bukan hanya pencurian sayuran. Ini adalah pencurian keringat rakyat miskin, pencurian masa depan anak-anaknya. Ketika Agung mengangkat kantongnya dan hendak pergi, Kavya menghentikannya dengan suara tenang namun tegas. Permisi, Pak. Sayuran yang Bapak ambil, tolong dibayar. Agung berbalik. Ia tidak percaya telinganya. Belum pernah ada yang berani menghentikannya di pasar ini. Apa? Tanyanya dengan suara kasar. Kavya berkata, Bapak sudah ambil barang. Bapak harus bayar. Ini mata pencaharian wanita miskin. Seragam Bapak seharusnya melindungi rakyat, bukan merampok mereka. Kata-kata Kavya langsung menyerang arogansi Agung. Belum pernah ada yang menatap matanya dan bicara seperti itu, apalagi wanita biasa. Orang-orang yang tadinya ketakutan kini berhenti menonton drama itu. Agung merasa kehormatannya diinjak-injak. Wajahnya merah karena marah. Hei, gadis, kau baru di sini. Kau tahu siapa aku? Aku Bribka Agung. Seluruh wilayah ini gemetar mendengar namaku. Wajah Kavya tetap datar. Ia menjawab dengan ketenangan yang sama. Siapapun Bapak, Bapak harus membayar. Ini masalah benar dan salah. Bapak berseragam. Bapak harus menjadi contoh. Jika Bapak melakukan ini, kepercayaan rakyat terhadap polisi akan hilang. Amarah Agung mencapai puncaknya. Ia merasa gadis ini bertekad mempermalukannya. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik. Gadis itu benar, yang membuat Agung semakin marah. Diam kau, kau mau mengajariku hukum? Teriaknya. Aku akan bawa kau ke kantor polisi dan memberimu pelajaran. Ia maju, mencoba meraih lengan Kavya. Kavya dengan gesit mundur. Jaga tanganmu, Bribka. Suara Kavya kini dingin dan berwibawa. Itu adalah suara yang bisa membungkam 10 Agung. Tapi Agung sedang mabuk-mabuk kekuasaan, mabuk seragam. Melihat tangannya gagal meraih Kavya, dan melihat mata Kavya yang tak gentar, ia kehilangan kendali. Beraninya kau, raungnya. Aku tunjukkan padamu akibat melawan polisi. Dan dengan itu, ia mengangkat tangan besarnya, hendak menampar Kavya dengan sekuat tenaga. Keheningan melanda pasar. Napas orang-orang tertahan. Semua mengira gadis malang itu akan menjadi korban kebrutalan polisi ini. Tangan Agung melayang di udara, hampir menyentuh pipi Kavya. Namun, tangan itu tidak pernah mendarat. Saat tangan Agung maju, cengkeraman baja mencengkeram pergelangan tangannya di udara. Agung terkejut. Gadis yang tampak kurus itu mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang membuatnya kesakitan hingga ke tulang. Di mata gadis itu tidak ada lagi kerendahan hati. Hanya nyala api yang membuat jiwa Agung gemetar. Bribka, suara Kavya kini menggelegar seperti auman singa betina terdengar di seluruh pasar. Beraninya kau mengangkat tangan pada seorang wanita. Dengan seragammu,
Agung terperanjat. Semua upayanya untuk melepaskan diri gagal. Ia tidak mengerti dari mana gadis sederhana ini mendapatkan kekuatan sebesar ini. Tepat pada saat itu, dua pria berbadan tegap menerobos kerumunan. Mereka berpakaian sipil, tetapi cara mereka berjalan dan ketajaman mata mereka menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka mendekati Agung seperti pemburu mengamati mangsanya. Salah satu dari mereka memberi hormat sempurna kepada Kafia. "Komandan, Anda baik-baik saja? Biar kami yang urus ini." "Komandan." Kata itu meledak di telinga Agung seperti bom. Mulut orang-orang yang berdiri di pasar menganga karena terkejut. Agung menatap Kafia, lalu kedua pria itu. Seluruh gambar berputar di benaknya. Dia bukan gadis biasa. Kafia melepaskan pergelangan tangan Agung. Ia merogoh saku kecilnya dan mengeluarkan sebuah kartu, menunjukkannya di depan mata Agung. Di kartu itu tertera lambang Polri dan di bawahnya tertulis huruf tebal, "Kafia Dewi, Komisaris Polisi, Kompol, Kepala Polisi Kota Besar Kapolresta Semarang." Membaca itu, Agung merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Kesombongannya, kemarahannya, wibawanya semuanya lenyap dalam sekejap. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini putih pasi karena ketakutan. Keringat menetes dari dahinya. Ia merasa lumpuh. "Kompol." Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Wanita yang ia anggap pedagang sayur rendahan itu adalah salah satu perwira tertinggi di kota itu. Wanita yang baru saja ia tampar itu, dengan satu isyaratnya, bisa menghancurkan seluruh hidupnya. "Ya, Bribka Agung." Suara Kafia kini dipenuhi otoritas dingin yang bisa membekukan setiap kriminal. "Saya adalah perwira yang departemennya kau nodai dengan tindakanmu." Agung roboh di kaki Kafia. "Komandan, maafkan saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak mengenali Anda." Ia meratap. Air mata mengalir. Kafia menatapnya dengan jijik. "Jangan minta maaf padaku. Kenali orang-orang yang kau rampas kehormatannya setiap hari. Kenali wanita miskin yang keringatnya kau curi. Kau tidak pantas dimaafkan." Ia memberi isyarat kepada pengawalnya. "Tahan dia di sini. Jangan biarkan dia kemana-mana." Kafia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Kepala Polda Jawa Tengah. "Jenderal, saya Kafia Dewi. Saya berada di Pasar Gede Bage saat ini. Seorang bribka bernama Agung baru saja melakukan intimidasi, pungli, dan mencoba menyerang saya. Saya minta ia segera diskors dan proses penyelidikan internal penuh dimulai." Jenderal di seberang telepon terkejut, tetapi segera menjamin tindakan cepat. Orang-orang di pasar yang tadinya takut, kini mata mereka bersinar. Mereka melihat keadilan di depan mata mereka. Kerumunan mulai bertepuk tangan mendukung Kafia. Tiba-tiba, Kak Siti kembali. Di tangannya ada bungkusan obat. Ia melihat seluruh adegan itu. Bribka Agung tergeletak di tanah. Dua pria tegap menahannya, dan gadis sederhana yang ia tinggalkan di lapak kini berdiri seperti komandan, memberi perintah. Ia tidak mengerti. Kafia melihat Kak Siti. Ia mendekatinya. Kelembutan dan senyum kembali ke wajahnya. "Kak Siti, sudah kembali? Bagaimana anak kakak?" "Neng, ada apa ini semua?" Kak Siti tergagap. Kafia menaruh tangan di bahunya. "Tidak ada apa-apa, Kak. Hanya sedikit kotoran yang dibersihkan. Jangan khawatir. Mulai hari ini, bribka ini, atau polisi manapun, tidak akan mengganggu kakak lagi. Ini janji saya." Kafia mengeluarkan dompetnya, mengambil 4 lembar uang 50.000, dan meletakkannya di tangan Kak Siti. "Ini untuk sayuran yang ia ambil, dan ini dari saya untuk anak kakak. Jaga dia baik-baik." Air mata mengalir dari mata Kak Siti. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya berdiri dengan tangan terlipat. Hari ini, ia tidak mendapatkan seorang perwira, melainkan seorang putri. Kafia menoleh ke kerumunan dan berkata dengan suara lantang, "Berhentilah takut. Polisi ada untuk melayani Anda, bukan untuk mengancam. Ketika ada yang berbuat salah, entah berseragam atau tidak, angkat suara. Saya bersama Anda." Orang-orang menyambutnya dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Kafia kembali ke skutiknya. Misinya selesai hari itu. Dia tidak menyelesaikan masalah di dalam berkas, tetapi dalam kenyataan, dia telah menghayati ajaran ayahnya. Matahari kini meninggi, dan wajah Kompol Kafia Dewi bersinar dengan harapan dan kepercayaan baru. Kehidupan di pasar kembali normal, tetapi udara di sana kini dipenuhi dengan aroma keberanian dan hormat, bukan lagi ketakutan. Keputusan Kompol Kafia Singh hari itu mengguncang seluruh kota. Skorsing Bribka Agung bukan hanya berita, itu adalah peringatan keras bagi semua pejabat korup yang mencari keuntungan di balik seragam. Namun,
pertempuran sebenarnya baru dimulai. Agung, yang terbakar oleh amarah dan rasa malu, bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Malam itu, ia langsung menemui Inspektur Wijaya, seorang perwira senior yang mengendalikan seluruh jaringan pungli di wilayah tersebut. Agung adalah salah satu ayam petelur emas Wijaya. "Pak Wijaya, gawat. Kapolresta baru itu menskor saya, dia mempermalukan saya di depan pasar," ratap Agung. Inspektur Wijaya sambil menghisap cerutu, mengembuskan asap ke udara. "Tenang, Agung. Perwira baru selalu seperti ini. Mereka pikir mereka bisa mengubah sistem dalam sehari. Tapi sistem itu seperti akar pohon, tidak mudah digoyahkan." Wijaya meyakinkan Agung, "Saya akan urus penyelidikan internal. Kau hanya perlu melakukan satu hal, tutup mulut semua saksi di pasar, terutama pedagang sayur itu. Baik-baik, atau dengan cara lain." Mata Wijaya memancarkan kilatan berbahaya. Keesokan harinya, suasana di pasar berubah. Wajah-wajah yang kemarin bertepuk tangan kini dipenuhi ketakutan. Malam harinya, orang tak dikenal mengobrak-abrik beberapa lapak. Ketika Kak Siti tiba, sayurannya berserakan di jalan. Itu adalah peringatan keras. Saat Kafia kembali ke pasar untuk mengumpulkan kesaksian, suasana pasar berbeda. Mereka yang kemarin menatapnya dengan harapan, kini menghindarinya. "Jangan takut, saya bersama kalian. Katakan yang sebenarnya, mohon Kafia." Namun, semua menjawab sama. "Tidak, Komandan. Kami tidak melihat apa-apa. Kami hanya pedagang. Kami tidak mau terlibat." Kafia patah hati. Ia mengerti mengapa mereka takut. Perjuangan mereka adalah perjuangan sehari-hari. Mereka tidak bisa bermusuhan dengan orang berkuasa. Akhirnya ia menemui Kak Siti, yang diam-diam membereskan sayurannya yang berserakan. "Kak Siti," kata Kafia lembut, "saya tahu kakak takut, tapi jika kita diam, mereka akan semakin kuat. Ini bukan hanya perjuangan saya, ini perjuangan untuk masa depan anak-anak kakak." Kak Siti menangis. "Bagaimana, Neng? Malam-malam ada preman datang. Mereka bilang kalau saya buka mulut di depan polisi, anak saya akan diculik dari sekolah. Saya seorang ibu, Neng. Saya tidak bisa membahayakan anak saya. Maafkan saya." Kafia terkejut. Ia sadar, orang-orang ini tidak hanya butuh janji, mereka butuh jaminan keamanan yang konkret. Kafia memutuskan untuk membalas preman-preman itu dengan bahasa mereka sendiri. Ia mengaktifkan timnya, meningkatkan pengawasan polisi berpakaian sipil di pasar. Ia juga menempatkan pengawal di sekitar rumah Kak Siti dan sekolah anaknya. Kini, saatnya menghadapi pemain inti. Kafia langsung pergi ke kantor Inspektur Wijaya. "Selamat datang, Komandan," sapa Wijaya sambil tersenyum. "Saya dengar Anda bekerja sangat keras membersihkan kota." "Saya sedang membersihkan, Inspektur," balas Kafia, menatap lurus ke mata Wijaya. "Tapi beberapa kotoran sangat dalam dan lama. Butuh waktu untuk membersihkannya." Wijaya mengubah nadanya. "Begini, Komandan, Anda baru di sini. Anda belum mengerti sistem. Apa yang Agung lakukan salah, tapi masalah kecil seharusnya tidak dibesar-besarkan. Tutup saja penyelidikan ini. Anak itu sudah membuat kesalahan, merampas keringat wanita miskin, dan mengangkat tangan kepadanya. Bagi Anda itu masalah kecil, Inspektur. Bagi saya, itu kejahatan serius, dan pelakunya harus dihukum, siapapun dia," tegas Kafia. Wijaya kini menunjukkan warna aslinya. "Saya sarankan Anda menerima saran saya, Komandan. Kain baru tidak akan bertahan lama bersih di lumpur sistem ini. Jangan sampai Anda sendiri yang terkena masalah penyelidikan. Itu adalah ancaman terbuka." Tapi Kafia tidak gentar. "Jangan khawatirkan pakaian saya, Inspektur. Tapi ingat, ketika lumpur ini dibersihkan, banyak wajah lama akan terungkap." Kafia keluar. Kafia tahu ia harus melakukan sesuatu yang akan menghancurkan ketakutan rakyat dan membangkitkan keberanian mereka. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar, tetapi kali ini ia membawa beberapa mobil media. Ia mengambil mikrofon dan mulai berbicara di tengah pasar. "Saudara-saudaraku, saya Kompol Kafia Dewi, datang sebagai warga, bukan sebagai atasan. Saya tahu Anda semua takut, Anda diancam. Anda pikir jika Anda bicara, Anda akan menderita. Tapi saya bertanya pada Anda, apakah Anda aman jika diam? Apakah hidup ini layak dijalani dalam ketakutan setiap hari?" Suaranya dipenuhi kejujuran, menyentuh hati orang-orang. "Apa yang akan Anda ajarkan pada anak-anak Anda? Hidup dalam ketakutan atau hidup dengan martabat? Pilihan ada di tangan Anda. Saya berjanji, siapapun yang maju untuk mengatakan kebenaran,
Saya akan bertanggung jawab atas keamanan dia dan keluarganya. Satu goresan pun tidak akan terjadi pada siapapun. Pilih ketakutan atau kebebasan. Keheningan yang dalam melanda. Orang-orang saling memandang. Tiba-tiba, keheningan itu dipecahkan oleh suara. Itu adalah Kak Siti. Ia maju ke depan kerumunan, tangannya gemetar, tetapi matanya dipenuhi keberanian baru. Saya akan bersaksi, Komandan, katanya dengan suara yang bergetar namun tegas. Saya tidak bisa membiarkan anak saya hidup dalam ketakutan. Saya akan katakan semua yang terjadi. Begitu Kak Siti maju, pedagang lain ikut maju. Komandan, saya juga bersaksi. Bribka Agung sudah memeras saya 50.000 setiap bulan. Satu demi satu, puluhan orang maju. Dinding ketakutan runtuh. Kerumunan itu menjadi suara yang kuat. Melihat adegan itu, Inspektur Wijaya dan Bribka Agung panik. Dengan daftar panjang saksi dan bukti yang kuat, mustahil Agung melarikan diri. Agung tidak hanya dipecat dari pekerjaannya, tetapi juga dipenjara atas tuduhan pemerasan dan penyerangan. Api penyelidikan juga mencapai Inspektur Wijaya, dan seluruh jaringan punglinya terungkap. Dia juga diskors dan menghadapi penyelidikan besar. Beberapa bulan berlalu, pasar itu telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan, hanya kepercayaan. Lapak Kak Siti kini menjadi lebih besar. Anaknya bersekolah di sekolah yang lebih baik. Suatu hari, Kavia kembali ke pasar dengan pakaian sipil. Kak Siti melihatnya dari jauh dan berlari menghampirinya. "Neng, hari ini kamu tidak boleh pergi tanpa minum teh buatan saya." Keduanya duduk bersama sambil minum teh. Kak Siti berkata, "Neng, kamu tidak hanya membebaskan kami dari seorang polisi. Kamu membebaskan kami dari rasa takut yang sudah bertahun-tahun ada di hati kami." Kavia tersenyum. "Ini bukan saya, Kak Siti. Ini kita semua." Keberanian yang datang bersamaan membuat badai terbesar pun mengubah jalurnya. Sahabat, kisah ini bukan hanya tentang seorang kompol atau seorang bribka. Ini tentang keberanian, kebaikan, dan kekuatan yang ada di dalam diri kita semua. Seperti Kavia yang membawa perubahan, dan seperti keberanian Kak Siti yang menginspirasi banyak orang. 1 like dan 1 subscribe dari Anda memberi kami keberanian untuk terus membawa kisah-kisah nyata dan menyentuh seperti ini. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan like video ini, share kepada teman dan keluarga, dan jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Langkah kecil Anda adalah dorongan besar bagi kami.